Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Let's make Indonesian strong from home. Tahun baru, tapi tentu saja semangat kita untuk terus membuat yang terbaik buat keluarga pastinya harus berkesinambungan. Yes. Nah, ini bentuk dari kesinambungan yang akan kita coba hadirkan lagi untuk Anda bagaimana membangun Indonesia yang kuat dari keluarga di acara ini, di program yang kami hadirkan setiap Sabtu pagi. Dan saya Nancy Mokoginta tidak sendiri menyapa Anda di seluruh jaringan Smart FM Network dan juga Anda yang mendengarkan melalui radio sindikasi. Kita akan kembali berbincang dengan Ayah Edi, praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning. Selamat pagi, Ayah. Selamat pagi, Mbak Nancy. Apa kabar? Liburan kemana aja? luar biasa liburan. Ya puji Tuhan ya, alhamdulillah. Di liburan ini kami sangat penuh sekali jadwalnya, khususnya untuk memberikan pelatihan kepada para guru. Oh, tetap ada aktivitas ya? Iya, tetap ada aktivitas. Jadi buat kami liburan adalah kerja keras gitu ya. Nanti kalau orang kerja keras baru giliran kami liburan. Bagus juga strateginya ya. Boleh jadi ini juga, masukkan ini. Iya, jadi kami mengisi itu dengan pelatihan-pelatihan guru, outbound dan sebagainya. Yang kebetulan memang kan guru-guru itu baru punya kesempatan pada saat liburan anak-anak. Betul. Oke, nah itu sekilas ya tentang liburannya Ayah ya. Selama kurang lebih beberapa minggu ya. Beberapa minggu, 2 minggu ya kurang lebih ya. Dan ini kita mulai lagi siaran kita yang pertama di tahun 2009 ini. Pastinya belajar dari setahun yang lalu ya. Kita berharap tahun ini akan lebih baik lagi apa yang kita berikan kepada keluarga kita pastinya ya. Betul sekali, Mbak Nancy. Baik dari segi komunikasi, lalu juga pemahaman kita tentang anak-anak. Nah, mungkin ada baiknya juga kalau kita coba sekilas lagi, kita coba bahas lagi tentang bagaimana sebenarnya kita mulai membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan, ya, Sang Pencipta pada diri anak kita. Apa maksudnya anak-anak kita tuh dihadirkan ke dunia ini? Iya, betul sekali, Mbak Nancy. Jadi kami ingin mengajak para orang tua khususnya di awal tahun ini untuk memubah sebuah mindset lama yang selalu melihat anak kita ini sebagai sebuah masalah, menjadi sebuah pandang atau cara hidup baru atau cara pandang baru yang kita ganti. Kita melihat anak kita bukan dari sisi kekurangannya, tapi justru bagaimana kita bisa melihat atau membaca tanda-tanda yang diberikan Tuhan atau kebesaran Tuhan dalam diri anak kita. Karena anak kita ini ternyata adalah representasi dari mahakarya Tuhan semesta alam. Nah, sayangnya kita semua ini banyak sekali para orang tua yang tidak mampu menerjemahkan tanda-tanda tersebut. Dan efeknya tentu saja kalau kita tidak mampu membacanya, ya otomatis kita tidak memahaminya dan tidak bisa mengoptimalkan kehebatan-kehebatan yang dimiliki anak kita. Malah justru sebaliknya ya mungkin kita melihat semua itu menjadi sebuah permasalahan buat sekali. Kita para orang tua. Iya, betul sekali, karena seseorang yang tidak bisa membaca tanda-tanda, katakanlah tanda-tanda lalu lintas saja tapi dia diberikan kepercayaan untuk mengendarai mobil, maka kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Dia tidak tahu arti lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning. Dia tidak tahu artinya belok dan sebagainya. Tapi orang ini mengendarai. Nah, itulah yang terjadi pada para orang tua pada umumnya. Punya anak, kami menyebutnya by accident. By accident ini bukan artinya apa, karena kita nggak belajar untuk jadi orang tua, maka tiba-tiba kita punya anak dan tiba-tiba jadi orang tua, dan kita harus mengelola mereka tanpa tanda-tanda yang kita bisa baca. Betul. Belum sekolah orang tua belum ada nih ya. Iya, begitulah kira-kira. Orang tua ini belum ada ya. Iya. Dan kita bersyukur sekali bahwa sudah ada para pengamat dan peneliti pendidikan yang membantu kita untuk bisa membaca tanda-tanda itu dalam diri anak kita, sehingga kita bisa menyelamatkan anak kita ya. Betul. Dari kecelakaan lalu lintas. Begitu kira-kira. Bagaimana bisa mencetak generasi elang ini? Bagaimana kita bisa mencetak generasi yang cukup gemilang ke depannya dengan membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam diri anak kita. Kita coba dengarkan dulu. Ada satu ilustrasi menarik untuk Anda bersama kami di Indonesian Strong from Home. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mencetak generasi elang. Sobat listener, suatu ketika ada seorang pemburu yang sedang menembak seekor elang yang sedang bertengger di atas pohon. Tembakannya tepat mengenai sasaran, tapi sayangnya sang elang tersangkut di atas pohon, hingga untuk mengambilnya sang pemburu tadi harus memanjat.
Setelah sampai di atas, ia begitu terperanjat bahwa elang yang ditembaknya tadi ternyata sedang mengerami 2 butir telurnya. Dengan penuh penyesalan akhirnya, elang dan telurnya ia bawa pulang. Elang tersebut tidak jadi dimakan, melainkan dikuburkan di samping rumahnya. Sementara ia masih bingung memikirkan telur tersebut harus diapakan. Aha, ia ingat di belakang rumahnya ada seekor induk ayam yang sedang mengerami telurnya. Lalu dengan segera ia menyelinap dan dititipkannya telur elang tersebut bersama telur-telur ayam lainnya untuk ikut dierami. Smart listener, tibalah satu saat telur itu menetas. Betapa bahagianya sang induk ayam mendapati semua telurnya menetas. Cuma ia agak heran melihat ada 2 anaknya yang penampilannya agak sedikit berbeda. Ya, wajahnya agak keras, kemudian dia suka berteriak-teriak dan kelihatannya cenderung tidak sabaran. Badannya sedikit agak lebih besar daripada yang lainnya. Tapi tak apalah, katanya, aku akan besarkan mereka semua dengan baik, pikir si induk ayam tadi. Para orang tua dan guru yang saya cintai, tibalah anak-anak ayam ini mulai tumbuh besar. Namun induknya merasa bingung melihat kedua anaknya yang dulu agak berbeda itu sekarang memiliki kebiasaan yang juga berbeda dari anak-anak lainnya. Jika anak ayam yang biasanya mudah diajari untuk mencakar-cakar mencari makan di tanah, tapi anak yang 2 ini malah lebih suka melompat-lompat. Kerap kali si induk ayam berkata begini, "Hai, kamu ini jangan melompat-lompat kayak begitu dong. Ayo, seperti saudara-saudaramu tuh, tenang, tekun. Ayo kita belajar mencari makan di tanah." Suatu ketika, si anak melihat burung yang terbang tinggi melayang-layang di angkasa. Lalu anak ini bertanya pada induknya, "Mama, aku mau bisa terbang seperti burung-burung itu." Tapi apa jawab induknya? "Hei, sudah, kamu ini ayam, mana mungkin bisa terbang kayak begitu. Udah deh, gak usah mimpi-mimpi untuk bisa terbang segala. Mendingan kamu belajar cakar-cakar tanah aja ya, tuh seperti saudara-saudaramu, biar nanti kamu bisa jadi ayam yang sukses." Namun sayangnya si anak ini tetap ngotot untuk belajar terbang. Ya, berkali-kali dia coba dan berkali-kali juga dia jatuh dan jatuh lagi. Lalu si induk pun berkata lagi, "Hei, tuh, apa kata mama bilang? Jatuh kan? Kamu sih gak mau dengerin omongan mama." Lalu si anak ayam ini mencoba untuk melawan dengan berkata seperti ini, "Ma, tapi aku ingin sekali bisa terbang tinggi seperti burung-burung itu, Ma." Sudah, kamu ini keturunan ayam. Tempat kamu ya di tanah. Kamu gak mungkin bisa terbang, apalagi setinggi burung-burung itu. Ayo, kita cakar-cakar lagi yuk. Smart listener, sampailah suatu ketika tiba-tiba sang induk ayam berteriak-teriak pada anaknya. "Hei, sembunyi, ayo cepat sembunyi, ada burung elang." Segeralah sang induk dan anak-anaknya sembunyi dari elang tersebut, kecuali si kedua anak tadi. Jeger, tiba-tiba seekor elang besar bertengger di dekat kedua anak itu. Lalu sang elang bertanya, "Hei, kemana saudara-saudaramu yang lain?" "Oh, mereka semua sembunyi ketakutan." "Loh, kenapa kamu tidak?" "Oh iya, karena aku tidak takut. Justru aku ingin bertanya, apakah aku bisa terbang seperti kamu?" Lalu sejenak sang elang besar tadi mengerutkan dahinya sambil memperhatikan kedua anak ini. Lalu dia menjawab begini, "Saya yakin kamu pasti bisa. Ya, kamu punya sayap, kamu punya bulu dan ekor yang bagus. Tapi saya pikir yang jauh lebih penting adalah kamu berdua punya nyali dan punya keinginan kuat." Bukan main girangnya kedua anak ini. Lalu di bawah bimbingan sang elang besar tadi, mulailah mereka belajar untuk terbang. Ya, awalnya jatuh, kemudian terbang lagi, jatuh lagi, dan terbang lagi. Hingga akhirnya ia berhasil terbang membumbung tinggi di udara. Kini jadilah kedua anak ayam ini kembali menjadi elang yang sesungguhnya.
para orang tua dan guru yang saya cintai, begitulah kita pada umumnya. Manakala kita memiliki anak atau siswa yang agak berbeda daripada anak-anak lainnya, bukannya kita mendorong dan memotivasi anak tersebut untuk bisa mencapai potensi terbaik yang dimilikinya, malah kita seringkali mematahkan semangatnya. Dan bahkan yang jauh lebih buruk lagi adalah kita sering menganggap anak-anak yang berbeda ini sebagai anak bermasalah. Ya, para orang tua dan guru yang saya cintai, dimanapun Anda berada. Mungkin itulah sebabnya mengapa kita lebih banyak menghasilkan generasi-generasi ayam yang hanya pandai menggali kotoran dan berebut makanan di antara sesama mereka, daripada mencetak generasi elang yang mampu terbang tinggi di angkasa dan bertengger dengan gagahnya di tempat-tempat tertinggi yang ada di dunia. Ilustrasi mencetak generasi elang masih Anda simak lewat program Indonesian Strong from Home, membangun Indonesia yang kuat dari keluarga bersama Ayah Edi. Nah Ayah, ini sometimes mungkin karena kita atau orang tua atau juga mungkin para guru tidak begitu bisa memahami ya tanda-tanda yang ada di dalam diri anak kita. Dan sebenarnya apa yang menjadi manfaatnya, bagaimana kita bisa mempelajari dan memahaminya, ini pasti akan punya pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan orang tua dan para guru. Iya, betul Mbak Nancy. Jadi, kenapa hari ini kita mengangkat topik ini ya? Ini sekaligus topik awal tahun baru yang bagus sekali buat kita, para orang tua. Kenapa? Karena biasanya pada umumnya kita selalu berfokus pada apa yang kita sebut sebagai masalah dari anak kita gitu. Setiap orang ketemu dengan saya pasti yang terpaparkan itu adalah serentetan masalah-masalah tentang anaknya. Iya. Tapi saya belum pernah mendengar orang yang konsultasi pada saya, orang yang bertemu pada saya itu menceritakan sisi kelebihan dari anaknya. Nah, ini sangat disayangkan sekali, padahal Tuhan itu selalu memberikan segala sesuatu itu dalam bentuk yang berimbang ya, seperti dalam istilah timur itu disebut yin and yang gitu. Jadi tidak ada yang tidak seimbang. Untuk itu kita perlu mengkaji ulang kembali dalam melihat anak kita, di mana ada satu ilmu yang mengajarkan kepada kita namanya ilmu holistik, yaitu ilmu yang membaca tanda-tanda itu dalam diri anak kita, sehingga kita bisa mengembangkan anak kita ke tingkat yang optimal ya, maksud saya optimum, segala kemampuan yang dimilikinya dan bukan segala kekurangan yang dimilikinya. Betul. Nah, bagaimana caranya membaca, lalu apa yang sebenarnya menjadi hambatan dari para orang tua dan juga guru ya sehingga tidak dapat membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam diri anak kita. Kita akan bahas selepas kita lewatkan dulu ya beberapa pesan berikut. Oke, baik. Jangan kemana-mana, Smart Listener dan keluarga Indonesia tetap bersama kami di Indonesian Strong from Home. Ayah Edi akan segera kembali untuk Anda. Smart FM, The Spirit of Indonesia, kembali berbagi inspirasi dan juga motivasi bagaimana kita membangun Indonesia yang kuat dari keluarga melalui anak-anak tercinta. Ayah Edi masih bersama kita dalam Indonesian Strong from Home. Kita masih membahas topik yang sangat menarik di awal tahun ini ya, di siaran pertama kita di tahun 2009. Siaran perdana. Betul, membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam diri anak kita. Nah Ayah, tadi kita sudah berbincang di awal bahwa untuk mengawali tahun baru ini perlu cara berpikir yang lebih positif, mindset yang lebih baik, dan tentu saja mungkin membuang ya kebiasaan kita yang lalu selama kurang lebih 1 tahun yang lalu, bagaimana kita selalu berfokus pada apa yang disebut masalah pada anak-anak kita. Betul. Nah, sulit untuk menemukan apa yang menjadi potensi mereka. Persis, karena itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan yang ada di dalam diri anak. Nah, apa yang menjadi kendala Ayah dari orang tua atau guru sampai kita tidak melihat hal itu? Iya. Inilah uniknya Mbak Nancy. Jadi kita sebagai umat beragama sering mengatakan bahwa Tuhan itu maha sempurna, Mbak Nancy. Tidak ada satupun dari kita yang menyangkal pernyataan itu. Cuma sayangnya itu pernyataan hanya sampai di mulut saja. Kenapa? Begitu kita melihat anak kita, padahal anak kita itu adalah ciptaan dari Tuhan yang maha sempurna tadi. Ya, pada saat kita melihat anak kita, kita lupa bahwa anak kita itu adalah ciptaan Tuhan dan dia itu sempurna sesempurna mungkin. Gitu. Inilah yang menyebabkan lupa pada konsep, inilah yang menyebabkan kita lebih terfokus pada hal-hal yang negatif. Kalau seandainya saja kita selalu ingat, oh ya, anak saya kan sempurna, anak saya adalah ciptaan Tuhan yang maha sempurna, dia sempurna. Nah, kita akan muncul kalau terjadi sesuatu berarti yang tidak tahu kita atau anak kita yang keliru gitu, seperti itu. Nah, ini penting sekali pemahaman ini untuk kita tanamkan di pikiran kita. Nah, kemudian hal lain juga adalah hal ini terjadi yang sebagai kendala adalah bahwa kita memang jujur saja belum pernah belajar gitu, Mbak. Dan ilmu ini belum pernah diajarkan kepada kebanyakan orang mengenai bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda itu dalam diri anak
anak kita. Dan ternyata kita sekarang bersyukur ada orang yang mau mengupas tentang itu, yang menggali dan mau membagikan, melakukan penelitian dan sekarang mau membagikan buat kita semua. Jadi tolong hari ini bawa pensil atau bawa bolpen, catat atau kalau perlu rekam sekalian. Nah, Ayah, yang paling menarik adalah ada juga sering terlontar pertanyaan dari para orang tua. Kita berusaha untuk mencoba melihat anak kita secara sempurna ya, karena memang keinginan Tuhan pasti ada hal-hal makna dan maksud tertentu di dalam diri anak kita. Sometimes ketika ada orang tua yang mungkin diberikan anak-anak yang spesial, anak-anak yang luar biasa, bagaimana kita tetap bisa melihatnya itu secara sempurna? Pertanyaannya bagus sekali, Mbak Nancy. Sempurna di mata Tuhan adalah beda dengan sempurna di mata manusia. Di mata manusia, betul. Jadi yang harus kita lihat adalah sempurna di mata Tuhan. Itu. Kemudian Tuhan tidak pernah memberikan segala sesuatu pun tanpa ada artinya. Nah, hanya seringkali dalam mengartikan sesuatu kita dipenuhi oleh rasa atau keinginan kita pribadi, bukan keinginan alam. Nah, kemudian karena hal itu semua terjadi, pada akhirnya toh kita tetap lebih berat untuk melihat sisi kekurangan anak kita, terutama apabila yang jelas-jelas secara fisik kelihatan cacat. Tuhan dalam hal ini memberikan pesan kepada kita melalui seseorang yang namanya Hi Ahli dan orang tuanya yang namanya Wo Kapsun. Nah, anak ini menurut kebanyakan orang itu disebut sebagai anak cacat dan dia cacatnya itu dwi cacat ya, dua. Jadi yang pertama adalah cacat mental, Down syndrome. Yang kedua adalah cacat fisik. Dia hanya memiliki 2 jari dan kakinya sangat pendek sekali. Dan menurut teori apapun ya, anak ini tidak akan mencapai posisi optimal gitu karena dia anak cacat. Tapi pada saat orang tuanya berpikir positif, menembus batas keterbatasannya, segala keterbatasannya, nyatanya anak yang sudah jelas-jelas dinyatakan 2 cacat mental dan fisik, dia bisa menjadi the world class pianis. Berarti kalau ada yang terlahir dengan seperti itu, orang tuanya sebenarnya diciptakan juga menjadi orang-orang tua yang hebat ya. Betul sekali. Ini adalah sebenarnya jawaban dari Tuhan mungkin ya bagi kita semua, termasuk saya juga dalam melihat anak, bahwa aku akan memberikan contoh ya bagi kalian semua. Mungkin kata Tuhan begitu ya, dari seseorang yang hidup di zaman kamu yang kamu tidak bisa sangkal lagi, gitu, dan kamu bisa lihat orangnya masih hidup sampai sekarang. Yang faktanya aku berikan mungkin ya, dia cacat mental, kemudian cacat fisik sekaligus, tapi dia bisa membuktikan pada dunia ya, bahwa itu semua bisa terlampaui. Dan seandainya ini terjadi pada setiap manusia begitu ya, dia bisa melihat pelajaran-pelajaran apa yang ingin disampaikan Tuhan lewat anak-anak kita, maka kita akan lebih dapat memberikan hasil yang baik kepada diri kita sendiri, juga kepada anak kita, juga kepada pembelajaran seluruh manusia. Di mana kita bisa berbagi dengan orang di sekitar kita ya. Betul. Jadi sekali. Sebenarnya bukan pada apa yang kita lihat ya. Saya suka sekali mengutip kalimat ini. Luar biasa sekali. Henry David berkata bahwa bukan pada apa yang kita lihat, tetapi bagaimana cara kita melihat. Bagaimana cara kita melihat. Luar biasa kalau kita bisa menerapkan hal itu. Persis sekali. Saya sering memberikan contoh dalam pelatihan-pelatihan begini. Lampu merah, Mbak. Ya, lampu merah is a thing. Ada sesuatu benda. Nah, bagaimana kita melihat lampu merah itu menentukan perasaan kita. Ya, bagaimana lampu merah itu kita lihat itu menentukan perasaannya. Makanya itu bagaimana kita melihat, bukan apa yang kita lihat. Yang kita lihat tetap lampu merah. Ya. Tapi bagaimana seorang supir atau seorang pengendara yang terjebak macet di lampu merah, itu menyebabkan dia berpikir sesuatu yang menyebabkan dia emosi, marah, kesal dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat bagaimana seorang pengemis, bagaimana seorang pemulung, bagaimana seorang pengamen, itu melihat, dia akan melihat syukur dan blessing. Jadi semakin panjang, semakin senang dia. Kesempatan dan peluang-peluang di situ ya. Betul sekali. Betul, saya setuju sekali dengan kalimatnya Mbak Nancy. Jadi bagaimana kita melihat anak kita itu menentukan masa depan mereka. Baik, ini luar biasa sekali Ayah. Pastinya setelah kita bisa memahami, kita bisa melihat segala sesuatunya dari makna-makna atau maksud ya dan tujuan Tuhan menghadirkan anak-anak kita tercinta ini ke dunia, pasti akan kita rasakan ya manfaatnya. Ini perlu pembelajaran atau juga cara tersendiri untuk memahaminya ya. Iya. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita melihatnya. Dan kalau itu bisa sampai kita pahami, kemudian kita terapkan, maka kita akan menerima manfaat yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah mendidik itu akan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan dan sangat mudah sekali. Karena kita bisa berkolaborasi dengan anak kita ya. Persis sekali Mbak Nisi. Kemudian kita juga akan menjadi lebih bahagia dan anak kita jadi juga ikutan bahagia gitu, menjadi seorang anak. Saya sering berpikir dan selalu berpikir setiap melihat anak kita, apakah dia telah bahagia
bahagia menjadi anak saya. Oke. Gitu. Itu yang menjadi selalu muncul di pikiran saya, supaya saya selalu menjadi lebih baik buat anak saya dan keluarga saya. Nah, kemudian biasanya ini yang terjadi ya, instantly yang sudah mengikuti program kita itu orang tua yang awalnya mengeluh saja isinya tentang anak, itu sekarang berubah menjadi rasa syukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur setiap kali melihat tindakan anaknya. Ya Tuhan, anakku ternyata begini. Ya Tuhan, anakku begini. Jadi dahsyat sekali sebenarnya Mbak Nancy. Dan tentu saja kalau kita mengetahui tanda-tandanya, ya kita dapat membimbing mereka ke arah yang benar. Sebagaimana kita melihat bisa membaca tanda-tanda lalu lintas, pasti kita akan bisa mencapai tujuan secara benar. Berarti ini dibutuhkan juga bagaimana kita bisa membangun suatu kualitas hubungan ya dengan anak-anak kita ya. Iya, pastinya karena itu. Karena mereka unik berbeda pastinya satu sama lain ya. Iya, pastinya itu Mbak Nancy, basicnya adalah bagaimana kita melalui tanda-tanda ini akhirnya kita mengikuti pola-pola yang dimiliki anak kita, sehingga kita didik dengan mudah. Betul. Dan dia sendiri merasa nyaman. Seperti itu. Itu adalah tujuan inti dari bagaimana kita memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan. Mungkin sebagaimana halnya kita juga orang dewasa, ayah dan saya saling menghargai. Begitu juga dengan anak-anak kita ya. Iya, betul sekali. Orang tua ingin anaknya menghargai orang tua. Tapi kalau tidak ada contoh, pastinya begitu juga, Mbak jadi Nancy. kendala juga ya. Iya, persisnya begitu Mbak Nancy. Jadi kita sebenarnya adalah reflection atau cermin bagi anak-anak kita ya. Bagi anak-anak kita. Jadi kalau anak kita bahagia berarti cara kita benar. Kalau anak kita tidak bahagia berarti cara kita perlu disesuaikan. Oke, saya jadi tambah penasaran ya, bagaimana sebenarnya kita memulai cara membaca membaca tanda-tanda tersebut. Ayo. Nah, kita akan coba gali lebih jauh lagi bersama Ayah dan pastinya bersama Anda Smart Listener dimanapun Anda berada. Dan juga apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung, senang sekali bisa bersama Anda. Tetap bersama kami, selepas beberapa pesan berikut kami akan segera kembali untuk Anda. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Dari Smart FM Jakarta, Anda masih menyimak program Indonesian Strong from Home dan kita akan kembali berbincang dengan Ayah Edi, praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning. Dan pastinya juga Anda di seluruh jaringan Smart FM Network, kembali bersama Anda di Palembang, Medan, Surabaya, Semarang, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jakarta, serta Anda yang mendengarkan melalui radio sindikasi. Ayah, ini luar biasa ketika kita bisa memahami anak-anak kita, ketika kita bisa saling menghargai, maka akan terjadi sebuah satu sinergi yang luar biasa. Iya, betul. Kita bisa saling memahami, anak-anak kita juga mungkin akan lebih mudah akan jauh lebih nyaman diajak bekerja sama. Nah, bagaimana cara kita membaca tanda-tanda tersebut, Ayah? Apakah dari perilaku dasar dulu atau dari mana kita mulai? Ya, begini Mbak Nancy, jadi tanda-tanda itu bisa kita baca itu dari berbagai macam. Apa saja yang kita bisa baca? Pertama adalah dari perilaku anak kita. Jadi setiap tindak tanduk perilaku anak kita sehari-hari itu sebenarnya adalah tanda-tanda tentang siapa dirinya, di mana potensinya, dan kelak bisa dikembangkan ke arah mana, dan kalau besar dia menjadi siapa, menjadi apa dan siapa, seperti itu. Kemudian tanda-tanda lainnya juga yang kita bisa baca adalah potensi otak, gitu. Jadi dari perilaku tadi, kembali lagi ke perilaku perilaku anak kita itu mencerminkan tentang komposisi dan sistematika struktur otaknya dia. Jadi kehebatan-kehebatan otaknya itu bisa dibaca melalui tanda-tanda perilakunya. Yang seringkali kita memandangnya itu sebagai ketidakmampuan, keterbatasan atau kekurangan atau bahkan kelainan. Selama ini kita berikan label-label seperti misalnya attention deficit hyperactive disorder atau ADD atau mungkin juga disleksia dan sebagainya. Masih banyak lagi label-label itu. Kemudian kita juga bisa membaca tanda-tanda perkembangan mental anak. Jadi setiap periode umur tertentu dia akan memunculkan sebuah tanda-tanda yang mentalnya itu ternyata sudah berkembang, yang sudah berbeda, dia memiliki kebutuhan berbeda, dan dia juga ingin dididik dengan cara yang berbeda. Nah, kalau kita tidak bisa membaca tanda-tanda ini, dan ini lazim dilakukan oleh kebanyakan para orang tua, jadi kita mendidik anak SD, anak SMP dengan cara TK, gitu. Atau sebaliknya, dia sudah SMA tapi masih bikin diperlakukan seperti anak-anak persis seperti itu. Jadi itu adalah sebabnya karena ketidakmampuan atau kita belum pernah belajar tentang membaca tanda-tanda perkembangan mental anak. Nah, kemudian yang lain lagi adalah tanda-tanda ketidaksesuaian antara fitrah si anak,
fitrah si anak dengan keinginan kita. Keinginan orang Iya, tua, jadi ketidaksesuaian keinginan Tuhan sama keinginan kita itu bisa kebaca lewat anak kita. Gitu. Ini ciri-cirinya misalnya kalau dia sudah mulai melawan gitu ya, membangkang dan sebagainya, itu berarti ada ketidaksesuaian antara fitrah Tuhan dengan keinginan kita. Nah, detailnya kita nanti bisa bahas satu persatu ini Mbak Nancy. Oh, oke, boleh. Nah, ini memang waktunya kita membahas bersama Smart Listener dan keluarga Indonesia ya. Betul sekali Mbak Nancy. Jadi begini, misalnya ya, tanda-tanda dari perilaku dasar anak kita. Jadi perilaku dasar itu kita bisa baca begini. Kalau misalnya nih di antara Bapak Ibu sekalian ada yang anaknya cerewet sekali ya, yang kita sebut cerewet tanda Saya kutip ya. berempat aja beda-beda nih Ayah. Oh ya? Nah, yang pertama gimana kira-kira Mbak? Saya rame ya. Ya, kalau misalnya ternyata anak kita memiliki ciri-ciri ya, lebih kurang hampir sama atau plus minus ada sebagian besar muncul. Nah, coba kita perhatikan nih, kita catat nih. Kalau anak kita ternyata muncul ya, yang satu adalah anak cerewet sekali. Tapi kalau misalnya punya sesuatu dia sering lupa taruh, lupa ngomong, lupa janji, kemudian banyak sekali tanya gitu ya. Kemudian banyak maunya gitu, tapi maunya ganti-ganti dan maunya nggak sampai tuntas. Dan satu lagi misalnya dia pandai merayu orang tuanya, membujuk. Nah, ini sering kali kita melihatnya sebagai tanda-tanda yang negatif. Padahal dia sedang bercerita nih, bercerita kepada orang tuanya, mami atau papi atau ibu nih, aku nanti aku adalah orang yang punya kekuatan untuk tampil di depan umum. Tampil di depan publik baik tim maupun solo. Aku adalah orang yang pandai bergaul, yang nanti pekerjaanku itu akan melibatkan pergaulan-pergaulan. Aku bisa menghasilkan uang banyak dari kemampuan publikku ini. Sebenarnya dia sedang bercerita seperti itu. Dan kemampuan merayuku sebenarnya ini adalah kemampuan negosiasi yang dibawa dari lahir. Cuma sayangnya kalau kita tidak bisa menerjemahkan ini, maka yang muncul adalah keluhan-keluhan, bahkan upaya-upaya untuk mematikan. Misalnya kamu jangan cerewet, coba lebih diam sedikit dan sebagainya. Padahal dia ternyata diinginkan oleh Tuhannya untuk menjadi presenter, pembawa acara. Seperti Mbak Nancy misalnya. Seperti Indy Barens misalnya. Itu kalau Indy Barens nggak rame, mungkin dia nggak menarik. Betul gitu ya. Seperti itu. Nah, itu adalah tanda-tanda awal ya. Kemudian kalau ternyata kita punya anak yang bukan main, susah diatur, suka ngelawan, keras kepala, nah kemudian suka mukul. Nah, ini beda lagi. Suka membanting-banting barang atau pintu. Kemudian perilakunya agak kasar. Nah, ini sebenarnya adalah tanda-tanda dia sedang bercerita nih. Aku nih adalah orang yang tegar. Aku ini adalah pemimpin. Jadi aku tidak suka dipimpin. Suka diatur lah aku adalah pengatur, government. Jadi bukan diatur. Kemudian aku ini adalah seorang calon direktur loh, yang mendirect, yang mengatur begini-begini, ini harus kemana. Jadi kalau aku didirect ya aku nggak mau. Makanya aku suka melawan. Nah, sebenarnya itu yang sedang diceritakan oleh anak melalui perilakunya. Nah, dari sana juga sebenarnya dia sedang menceritakan, aku tuh hanya mau dididik dengan cara seorang director. Gitu, baru aku mau mendengarkan. Jadi kalau misalnya ibu banyak bicara, ngomongnya banyak nasihat dan sebagainya, biasanya lebih baik aku tinggalkan. Nah, itu sebenarnya bukan sebuah bentuk perlawanan, tapi sebuah tanda-tanda yang kita bisa baca bahwa oke, anakku ini ternyata calon pemimpin loh. Nah, jadi bersyukurlah kita kalau misalnya tadi udah ketahuan ya, yang satu cerewet, nah sekarang yang keras kepala. Jadi buat ibu-ibu yang sekarang suka mengeluh anaknya keras kepala, itu langsung iya Tuhan, terima kasih Tuhan, ternyata dia calon pemimpin, bukan main. Dan keras kepala itu kan bagus sebenarnya. Kenapa? Orang yang keras kepala itu pendiriannya teguh. Jadi sekali dia tetapkan target, punya sikap gitu, dia akan capai. Betul sekali, punya sikap. Bayangkan kalau anak kita mudah terpengaruh dan kawan-kawannya misalnya narkoba atau hal-hal buruk, kemudian dia ikut. Tapi buat anak-anak yang keras kepala, dia nggak mudah terbawa oleh hal-hal yang Sesudah seperti kita itu. pahami, pasti kita akan lebih mudah mengarahkan mereka ya. Persis sekali. Dan kalau kita tahu tipe-tipe mereka atau tanda-tanda ini, maka kita sesuaikan bagaimana cara kita mendidik pada mereka, dan mereka akan tumbuh menjadi orang yang sesuai keinginan Tuhannya, dan akan mencapai posisi terbaik di bidangnya. Dan itu yang kami sedang upayakan dan bantu para guru dan orang tua untuk melakukannya bagi anak-anak kita. Nah, itu baru dari tanda-tanda perilaku dasar ya. Kalau potensi otak kiri dan kanan, lalu juga perkembangan mentalnya seperti apa? Begini, biar lengkap ya Mbak ya, biar lengkap. Jadi ada lagi nih Mbak yang anaknya ngeluh sering cengeng gitu. Oh iya, benar-benar. Ada juga dalam satu ini ya. Iya. Aduh, anak saya cengeng. Ada yang kirim email sama saya, aduh gimana sih caranya ayah supaya anak saya nggak jadi cengeng gitu. Nah, pertanyaannya adalah bukan membuat anak kita menjadi tidak cengeng, tapi kita membaca apa sih makna cengeng. Nah, cengeng itu adalah sesuatu
yang tidak sesuai antara harapan si anak dengan apa yang diberikan orang tuanya. Nah, sehingga dia menangis dan cengeng. Nah, reaksi tangisan ini adalah sebuah tanda bahwa tipenya dia adalah melankolis. Anaknya peka. Kalau anaknya koleris, atau anaknya keras tadi yang tipe keras kepala, kalau ada yang nggak sesuai sama orang tuanya, dia teriak bedanya. Dia nggak akan nangis, tapi dia teriak, mukul, banting, dan sebagainya. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita bisa membaca anak yang cengeng ini sebenarnya apa, dia itu sebenarnya kebanyakan ya Mbak ya, anak yang bertipe kekuatannya itu di science, ya science atau art. Orang-orang peneliti, ya, peneliti ya, orang seniman, atau kombinasi keduanya, dia bisa science, dia juga kuat di art. Nah, kalau seandainya kita memahami ini, kenapa dia cengeng ya? Cengeng itu disebabkan karena dia peka. Kenapa dia peka? Karena yang bekerja adalah intuisi. Kenapa dia intuisi? Karena dia punya kemampuan hebat di imajinasi, kemudian dia di art and di science. Karena orang-orang yang scientist dan ini biasanya dia adalah peneliti-peneliti handal yang sensitif, peka terhadap segala sesuatu. Oke. Begitu. Menarik ya. Iya. Ada lagi mungkin tipe-tipe yang lain yang ada juga yang santai. Nah, kalau yang santai itu Mbak, biasanya orang tua mengeluhkan nih anak saya terlalu santai, tidak punya kemauan, tidak ada inisiatif, kemudian gampang sekali terpengaruh. Nah, ini sebenarnya anak-anak yang diciptakan untuk tujuan-tujuan mulia ya, tujuan sosial, tujuan pendamai, tujuan-tujuan dari agama dan sebagainya ya, perbaikan umat. Nah, ini adalah anak-anak yang akan berada di area-area itu. Dia tidak materialistis, biasanya anaknya murah hati. Kalau kita memiliki anak yang seperti ini, mestinya kita bersyukur, karena kenapa? Biasanya anak ini juga tipenya penurut gitu ya, dan dia diciptakan khusus untuk membalancing dunia ini. Kalau tidak ada anak-anak seperti ini, mungkin dunia ini akan terlalu tegang ya, tidak ada kedamaian. Terlalu serius terlalu serius seperti itu Mbak. Jadi semua tipe yang ada ini diciptakan untuk menjadi penyeimbang kehidupan. Tidak ada satupun dari mereka itu yang jelek. Apa yang jelek itu terjadi manakala kita tidak bisa membaca arti dari masing-masing itu. Ya, sehingga kita tidak bisa menyesuaikan dengan tipe-tipe mereka tadi ya. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena orang tua juga biasanya punya keinginan ya, keinginan yang seringkali dipaksakan kepada anaknya padahal tidak sesuai dengan tipenya. Nah, bagaimana kita bisa menyelaraskan keinginan orang tua dan juga si anak sendiri ini dimaksudkan oleh Sang Pencipta sebagai apa nantinya? Betul sekali. Ini memang harus ada titik temunya ya. Ada jembatannya sehingga maksud dan keinginan masing-masing terpenuhi. Betul sekali. Nah, supaya terpenuhi, informasi untuk Smart Listener juga kita akan lewatkan dulu beberapa pesan berikut. Oke, baik Mbak Nancy, silakan. Tetap bersama kami di Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Berbagi motivasi dan inspirasi masih kami lakukan untuk Anda di membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Ayah, ternyata ketika kita sudah tidak penasaran lagi ya, sudah berhasil membaca dan juga mempelajari tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam diri anak kita ini, seperti misalnya lewat tanda-tanda perilaku dasar. Ini rasanya lebih menarik dan akan menjadi cara yang lebih mudah dan mungkin lebih ampuh dalam kita menjalin suatu kualitas yang baik ya dengan anak-anak kita ya pastinya. Iya, persis sekali Mbak Nancy. Jadi misalnya kita naik mobil ya, naik mobil, di dalam mobil itu ada tombol-tombol yang isinya biasanya beserta tanda-tandanya. Nah, seorang yang sudah memahami tanda-tanda itu dengan baik, pasti dia akan bisa memanfaatkan, mengoptimalkan semua tombol-tombol yang ada di dalamnya. Betul. Nah, jadi semakin kita memahami arti atau tombol-tombol yang ada itu, semakin baiklah si anak nanti gitu. Jadi semakin kita pandai membaca tanda-tanda yang muncul setiap saat dari perilaku mereka, maka semakin tepatlah tindakan kita yang kita berikan kepada mereka. Semakin tepatlah pola asuh dan pola didik kita. Sehingga kalau kita tepat, otomatis dia akan jalan ke depan. Jadi kalau mobil itu akan maju kencang gitu. Betul. Seperti itu. Tapi kalau kita nggak bisa membaca tanda-tanda itu, katakanlah di persneling saja, di situ ada tandanya 1, 2, 3 dan R itu. Nah, kalau kita nggak ngerti artinya, itu bisa berbahaya kan begitu. Bahkan sekalipun di mobil yang otomatis ya. Iya. Kita juga harus memahami. Memahami betul,
ya. Iya, betul sekali Mbak Ibaratnya Nancy. seperti itu. Nah, Ayah tadi dari tanda-tanda perilaku dasar, pasti Ya. anak-anak itu juga diberikan tanda-tanda potensial yang lainnya ya Betul, di otak. betul Ada sekali. mungkin yang dominan otak kiri atau kanan atau bahkan Iya, dua-duanya bisa iya. seimbang. Iya, hal lain yang kita bisa baca adalah tanda-tandanya dari otak anak ya. Otak anak dulu, otak anak itu masih misteri, tapi sejak tahun 80-an penelitian tentang otak ya melalui neuroscience itu gencar sekali. Akhirnya mulailah diketahui bahwa anak-anak yang selama ini dipahami sebagai anak-anak yang berketerbatasan atau berkekurangan atau apapun namanya, itu ternyata bukan kekurangan, tapi merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda kehebatan dia yang tersembunyi yang kita tidak bisa baca. Contohnya adalah apabila anak kita lambat bicara, nah, jangan panik, jangan panik. Banyak sekali orang yang konsultasi kepada saya karena anaknya belum bicara di usia 3 tahun katakanlah, atau 2 tahun, atau ada yang 4 tahun ya, 3 tahun dan sebagainya, tapi rata-rata sekitar 2 tahun. Saya katakan jangan panik, ini sebenarnya sebuah tanda-tanda dari Tuhan. Saya jelaskan panjang lebar bahwa anak yang lambat bicara itu biasanya adalah dia kemampuan imajinasinya sangat tinggi. Nah, kemampuan atau otak kanannya sangat tinggi. Dan saya jaminkan bahwa ini anak nggak usah diterapin, kan bisa bicara sendiri. Kenapa? Karena memang kita ini adalah spesies yang bisa bicara. Nah, kalaupun nanti diterapi, ada yang sudah diterapi misalnya setahun atau 2 tahun, itu bukan karena terapinya, karena memang sudah waktunya anak itu bicara begitu. Dan beberapa orang tua yang percaya pada apa yang saya katakan itu sudah membuktikan ya, membuktikan sampai banyak sekali telepon-telepon, oh sekarang anak saya sudah bicara, rame sekali gitu, seneng ya, seneng. Jadi yang dulunya nggak bisa bicara sekarang udah rame. Jadinya dari ketakutan akhirnya sekarang menjadi sebuah kebahagiaan. Iya, gitu ya. kebahagiaan. Nah, ciri lain adalah misalnya sulit diajari membaca gitu ya. Itu sebenarnya bukan anaknya diajari membaca, tapi dia punya kemampuan atau model cara membaca yang berbeda dengan anak otak kiri. Kalau anak otak kanan itu biasanya membacanya itu dengan membaca gambar. Kalau otak kiri itu dengan mengeja. Nah, kalau kita memahami tanda-tanda ini dan mempelajari bagaimana cara membantunya, maka dia akan menjadi cepat sekali belajar membaca itu. Kemudian misalnya anak yang tidak sabaran atau emosional. Nah, ini juga ciri-ciri anak otak kanan. Kenapa dia emosional? Ya, seperti tadi saya jelaskan, anak otak kanan itu yang berkembang adalah instingtifnya. Dan instingtif, naluri dan sebagainya, sehingga dia peka sekali terhadap sesuatu dan apapun. Nah, karena dia peka, otomatis secara emosional juga dia peka, Mbak. Itu dari sisi tanda-tanda potensi otak ya. Iya, iya. Nah, dari perkembangan mental sendiri pasti kan dari fase-fase perkembangan anak itu sendiri, tumbuh kembangnya pasti juga membutuhkan pemahaman tersendiri ya. Ya, saya ingin menambahkan lagi karena anak-anak otak kanan ini sering dianggap anak bermasalah. Jadi perlu dicatat ya, apabila anak kita lambat bicara, kemudian sulit diajari membaca, sulit diajari menulis, kemudian sangat emosional, tidak bisa duduk diam, lebih suka menggambar daripada menulis, bukunya diisi gambar-gambar segala macam, dan kurang suka atau kurang nurut sama gurunya, dia lebih suka mengerjakan apa yang dia mau daripada yang diminta gurunya, itu kemungkinan besar anak otak kanan. Dan anak otak kanan ini biasanya kalau misalnya mereka dididik dengan cara yang tepat sesuai dengan cara otak kerja otaknya, maka dia sebagian besar adalah menjadi anak-anak jenius. Jadi menurut catatan sejarah ya Mbak, mulai dari siapa namanya Leonardo da Vinci, Thomas Alva Edison, kemudian Vincent van Gogh, kemudian Einstein, Steven Spielberg. Nah, itu termasuk orang-orang yang dominan otak kanan. Dominan otak kanan ya, cara kerja seperti otak itu. kanan. Kita melangkah ke yang berikutnya. Perkembangan mental ya. Nah, kemudian kalau yang perkembangan mental ini biasanya begini ya. Pada saat anak kita mau menang sendiri. Nah, itu bukan ciri seorang anak. Jadi biasa gini, ini nih emang anak saya yang kedua nih, aduh maunya menang sendiri. Bukan. Bukan. Setiap anak akan melewati fase itu. Itu namanya sebuah fase perkembangan yang disebut sebagai egosentris. Egosentris. Apa artinya egosentris? Dia sedang belajar interaksi antara siapa dirinya dan siapa lingkungannya, dan dia belum menguasai bagaimana cara berinteraksi tersebut. Nah, kalau kita berhasil mengajarinya, dulu pernah dibahas ya bagaimana mengajari anak supaya tidak selalu bertengkar, jadi melewati fase egosentris, maka anak itu akan lebih maju lagi perkembangan mentalnya. Kemudian, kalau misalnya anak tidak sabaran atau suka merebut dan sebagainya, itu juga masih berada di fase egosentris. Nah, kemudian kalau ternyata misalnya suatu ketika anak-anak kita suka berkata-kata kotor, gitu ya, kemudian meniru-niru hal-hal yang tidak patut. Nah, ini dia berarti sudah melangkah ke fase
fase berikutnya yang kita sebut sebagai fase gang age awal. Gang age awal. Oh, kalau kita bisa membaca tanda ini berarti oh ya Tuhan, ternyata anak saya sudah sampai di fase berpindah ini, ya. fase dan sudah ada di fase ini. Thanks God. Artinya apa? Fase egosentrisnya tidak terbawa terus. Kalau terbawa terus ini bahaya. Jadi seorang yang egois itu awalnya adalah dari fase egosentris yang tidak cair pada saat dia usahanya TK atau SD. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah masuk ke gang age, ya dia udah mulai cair. Apa sih artinya gang age? Gang age itu adalah fase di mana seorang anak ingin diterima oleh teman-temannya. Maka dia akan membaur ya. Membaur, menyesuaikan diri. Dengan cara apa? Meniru ucapannya, meniru perkataannya, meniru gerakannya, supaya dia mudah diterima persis di lingkungannya, di komunitasnya. Betul Mbak Nancy, meniru barang-barang apa yang harus dibeli dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu ini, oh thanks God, anak saya sudah ada di fase ini, lah lantas saya sebagai orang tua harus bagaimana? Nah ini kalau kita sampai tahu bagaimana, maka anak kita akan berkembang secara maksimal. Sesuai dengan fase-fasenya, maka itu juga tidak akan menjadi sebuah problem ya betul di sekali. kemudian hari ya. Nah, kemudian nanti muncul lagi ya ciri-ciri lain atau tanda-tanda kebesaran Tuhan lainnya. Kalau anak kita sudah berdandannya aneh-aneh nih, yang perempuan begini, kemudian yang laki biasanya rambut normally kan biasanya disisir ke samping ya. Banyak model lah ya. Normally disisir ke samping atau mungkin ke belakang, oke lah gitu. Tapi sekarang anak sekarang itu mulai disisirnya ke atas Mbak, ditarik set. Ada model rambutnya. Iya. Nah, kalau misalnya anak kita sudah masuk di fase itu berarti dia sudah berpindah dari fase gang age awal ke gang age tengah. Apa sih artinya gang age tengah? Gang itu artinya ingin diterima, dikumpul, tapi dia sudah masuk fase tengah. Dia sudah diterima saat itu oleh teman-temannya dan muncullah perilaku dia ingin menonjol di antara anggota gengnya atau di antara teman-temannya. Oleh karena dia ingin menonjol, maka dia menonjolkan segala sesuatu yang kelihatan nyentrik. Apa yang bisa ditampilkan oleh dirinya ya. Disinilah fase kritis anak itu berlangsung. Seandainya kita tahu ini fase kritis, maka apa yang kita lakukan adalah membantu anak kita untuk menemukan kehebatan yang sesungguhnya dalam dirinya. Nah, karena sekolah-sekolah kita tidak mampu melakukan itu. Kenapa? Karena sekolah itu menuntut anak semuanya bisa. Bisa ini, bisa itu, bisa semua pelajaran. Padahal tidak mungkin ada manusia seperti itu. Sama seperti itu ya. Iya, akhirnya si anak tidak berhasil menemukan di mana sih saya hebatnya begitu. Di mana sih kehebatan, keunggulan individual saya, karena hal itu tidak berhasil ditemukan. Apa yang terjadi Mbak? Akhirnya anak-anak mencari keunggulannya itu dengan cara dan gayanya sendiri. Jadi misalnya ya, pertama kali awal merokok itu ada di fase ini. Kenapa dia merokok? Karena dia ingin terlihat unggul di antara teman-temannya, kelihatan lebih dewasa, jadi lebih berani. Mencoba hal-hal yang kadang-kadang mungkin tanpa mereka pertimbangkan dan persis. Seks di usia dini pun muncul di usia gang age tengah ini usia SMP ya, usia SMP ya. Ya seperti itu. Oleh karena itu maka pahamilah tanda-tandanya, kemudian kita belajar bagaimana kita bersikap pada saat tanda-tanda kebesaran Tuhan ini muncul, maka anak kita tidak hanya selamat tapi dia akan maksimal berkembangnya. Oke, potensinya akan lebih muncul. Dan saya juga sedang memahami nih Ayah, tanda-tanda ya dari operator. Mendapatkan dulu informasi perkembangan terkini dalam laporan khas Jurnal 9 tepat jam 11. Sudah 1 jam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home. Ayah Ida akan segera kembali untuk Anda. Indonesian Strong From Home sesaat lagi akan segera kembali. Masih Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Membangun Indonesia yang kuat dari keluarga kembali kami hadirkan untuk Anda, dan kita juga masih akan menyapa Anda di seluruh jaringan Smart FM Network. Apa kabar? Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung. Senang sekali bisa bersama Anda dan juga Anda yang mendengarkan melalui radio sindikasi. Kita tengah belajar bersama nih Ayah ya. Sama-sama membaca belajar tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam diri anak kita bersama praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning Ayah Edi. Ayah, tadi kita sudah membahas bahwa rasa penasaran kita itu akan bisa kita capai dengan mempelajari atau memahami anak-anak kita dengan membaca tanda-tandanya. Tanda-tandanya, mulai betul. dari tanda-tanda perilaku dasar, ada anak yang mungkin rame keras kepala, bahkan juga mungkin ada yang cengeng, ada yang santai suka-sukanya, sampai juga ada yang mereka memang bisa kita lihat dari tanda-tanda potensi otaknya, cara otaknya bekerja, kiri kanan itu juga mungkin sama ya, seimbang.
Dan tadi sampai kita juga membahas tentang tanda-tanda perkembangan mental, karena memang setiap anak akan melalui fase itu dan tidak akan akan lompat, itu nggak ada. Dia selalu mengikuti fasenya. Justru ketika kita memahami, maka kita akan mencoba untuk bisa mencairkan ya setiap fase-fase itu apa yang terjadi pada perkembangan mental mereka. Ya, jadi kita tahu bagaimana bersikap pada saat dia ada di fase ini, bagaimana cara kita mendidik pada saat berada di antara fase-fase yang berpindah tadi. Jadi orang tua ini menyikapinya seperti apa ya pada mereka. Oke. Nah, Ayah masih ada satu lagi nih tanda-tanda yang belum kita coba kupas ini bersama Smart Listener. Iya, tanda-tanda di mana ternyata cara kita mendidik tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi fitrahnya. Ya, jadi dikasih tanda-tanda sama Tuhan itu kalau misalnya cara mendidik kita salah. Gitu. Tanda-tandanya apa? Nah, biasanya tanda-tandanya kalau anak kita semakin tertutup. Ya, oke. Nah, catat ini. Kalau anak kita semakin tertutup, itu berarti cara kita mendidik tidak sesuai dengan fase-fasenya tadi. Ada yang berubah dari kebiasaan anak-anak kita ya? Iya. Kemudian kurang mau diajak pergi bersama-sama. Dalam komposisi keluarga, dia lebih suka pergi sama teman-temannya. Nah, kebanyakan orang, emang udah begitu, gimana? Enggak, sebenarnya kalau dia nyaman sama keluarganya, dia juga suka pergi sama keluarganya. Nah, kemudian biasanya ciri-ciri lain nih, kalau misalnya dia diajak ngobrol, menghindar, Mbak. Ditanya-tanya menghindar atau diam gitu. Kemudian yang parahnya nanti dia mulai melawan, ya menentang. Kemudian dia makin pasif gitu ya, tidak tertarik ini pun acuh tak acuh gitu. Dan ada beberapa di antaranya yang akhirnya cuma maunya main game saja di rumah. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa cara kita mendidik mereka itu tidak sesuai fitrah atau tidak sesuai dengan keinginan Tuhannya. Jadi kalau misalnya itu terjadi pada anak kita, jangan bilang anak kita A, B, C dan sebagainya. Langsung disadari, oke, cara mendidik saya salah nih kayaknya nih. Nah, disitulah kalau kita mau melakukan kesadaran yang seperti itu, maka akan terjadi perubahan dalam diri anak kita juga dalam diri kita dalam mendidik anak. Pola asuh kita, pola kita. Iya, jadi semuanya berawal dari bagaimana kita, apa tadi bahasanya Mbak Nancy? Bagaimana kita melihat anak cara kita. Kita melihat, kan apa yang kita lihat, tapi bagaimana kita melihat seperti itu. Oke, menarik Ayah. Setelah kita mempelajari tanda-tandanya, maka ini kita harus mulai sesegera mungkin saat ini juga dari rumah kita ya. Betul. Melalui anak-anak kita tercinta. Apa yang harus kita lakukan, Ayah? Iya, kalau bukan kita siapa lagi kan? Betul. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita punya kebiasaan yang sudah mentradisi tentang bagaimana kita melihat tadi, mana sih ya? Ya, ini bagaimana kita melihat anak itu adalah hitam dan putih. Itu adalah cara pandang kita, bagaimana kita melihat. Padahal tadi dikatakan bahwa bagaimana kita melihat itu menentukan, sangat menentukan. Jadi mau tidak mau kita harus mengubah. Yang pertama kali diubah adalah bagaimana cara kita melihat. Jadi kalau selama ini kita melihat anak itu hitam putih itu pinter, bodoh, nakal, baik gitu, cepat, lambat. Padahal mereka diberikan keunikan, perbedaan dan juga kecerdasan masing-masing ya. Iya, oleh karena itu mari sama-sama setelah hari ini nih kita ketemu anak kita ubah pandangan kita bagaimana cara melihat ke anak yang tadinya hitam putih, sekarang kita ganti menjadi berwarna-warni dengan melihat tanda-tandanya. Betul. Begini contohnya ya, tidak ada satu perilaku pun yang buruk. Perilaku anak kita berwarna-warni itu menandakan bahwa dia ada di sini. Contohnya begini, kalau biru di alam ini cocoknya di mana, Mbak? Adanya di langit, sama di laut ya misalnya ya. Kalau hitam adanya di mana? Gimana ya? Ya. Nah, kalau hitam ya di studio kita ini. Ya. Bisa tuh mungkin gambar-gambar gunung. Ya, dan sebagainya. Kemudian kalau hijau itu adanya di tumbuh-tumbuhan. Jadi color is not bad thing gitu ya. Jadi tidak ada yang salah dengan color itu, tapi di tempat yang tepat lah color itu berada akan membuat seperti itu. Begitu juga dengan perilaku anak kita. Tidak ada yang salah dengan perilaku anak kita, tapi itu sebagai tanda. Nah, kalau kita bisa baca tandanya, kemudian kita siasati cara mendidiknya, pola mengasuhnya, maka tanda-tanda itu akan melahirkan keserasian. Warna-warna tadi yang kita sebutkan itu kalau tepat letaknya, maka tepat komposisinya, jadi lebih indah ya warnanya. Iya. Kalau selaras bentuknya, maka kita akan nyaman sekali melihatnya. Begitulah kita dengan anak-anak kita. Jadi mereka yang berwarna-warni ini tugas kita adalah menyelaraskan masing-masing warna ini supaya mereka nanti tampil
indah di jadi tempatnya indah. ya, Betul di sekali. letaknya ya. Betul, begitu Mbak Nancy. Yang berikutnya apa lagi nih Ayah yang perlu kita lakukan setelah tadi kita merubah cara pandang terlebih dahulu nih. Ya. Jadi anak itu tidak hanya diberi warna 2 macam saja, hitam dan putih ya. Ya, masih pada cara pandang juga bahwa kalau selama ini kita yakin atau mungkin sepakat bahwa Tuhan itu maha sempurna, Ya. juga maha adil, maka otomatis dalam menciptakan anak kita Tuhan itu penuh dengan keadilan, penuh rasa keadilan. Artinya apa? Apabila kita menemukan, kita merasa ada tanda-tanda kekurangan dalam diri anak kita, ayo sama-sama kita cari tanda-tanda kelebihannya. Keunggulan masing-masing anak ya. Ya, karena tidak mungkin ada anak yang diciptakan yang isinya kurang semua, dan tidak pula diciptakan ada orang yang isinya lebih semua. Betul. Jadi kita memang ada sisi plus minus, ada lebih dan kurangnya ya. Iya, betul. Kalau misalnya kita sering melihat ya di iklan-iklan itu ada orang yang kayaknya sempurna, cantik, tinggi dan sebagainya, itu hanyalah apa yang kita lihat, bukan bagaimana kita melihat. Betul. Tapi begitu kita kenal dekat, kita akrab akan dan dapatkan sebagainya. Iya. Sisi-sisi kekurangannya Iya, ya. persis lah kira-kira begitu. Nah, Ayah, sebelum kita bisa melihat lebih jauh lagi tentang sisi kekurangan dan kelebihan ini ya, masing-masing anak kita, dan mereka tetap pastinya punya satu keunggulan tersendiri. Iya. Satu informasi akan kita berikan lagi. Oke, baik, buat Mbak Nancy, semua listener dan silakan. warga Indonesia, pastinya membutuhkan juga ya. Yes. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami membangun Indonesia yang kuat dari keluarga bersama Ayah Edi. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Smart Listener dan keluarga Indonesia, kita kembali bersama Anda dan kita masih bersama membangun Indonesia yang kuat dari keluarga melalui anak-anak kita tercinta. Cara pandang ternyata menentukan ya Ayah, bagaimana kita menerapkan pola asuh, cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak kita. Nah, setelah merubah cara pandang, ini juga kita harus meyakini bahwa setiap anak itu diberikan keunggulan-keunggulan ya, punya potensi-potensi yang perlu kita optimalkan. Ya, secara adil oleh Tuhan. Dan selanjutnya masih juga di cara pandang, karena cara pandang ini menentukan segalanya. Ya, bagaimana cara kita melihat. Maka berfokuslah hanya pada kelebihan anak. Ya, lebih berfokus pada kelebihan anak dan bukan pada kekurangan-kekurangannya. Kalau kita lakukan ini pada anak kita, ya insya Allah sejarah telah membuktikan bahwa anak yang difokuskan hanya pada kelebihannya, dia akan menjadi orang hebat di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, saya rekomendasikan untuk membaca bukunya Hi Ahli, ya, The Four Finger Pianist. Dia pianis dunia yang hanya memiliki 4 jari saja. Nah, apa yang dilakukan orang tuanya? Orang tuanya hanya berfokus pada kelebihan anaknya, bukan kekurangannya. Meskipun di depan matanya, ya, apa yang dia lihat adalah anaknya Down syndrome dan hanya punya 4 jari. Tapi apa yang dia fokuskan adalah di kelebihannya. Apa yang bisa dia lakukan, bukan apa yang dia tidak bisa lakukan. Apa yang terjadi? Ini semua merubah kenyataan-kenyataan yang dia lihat menjadi sebuah hal baru. Jadi tidak mungkin secara logika itu dicapai, tapi ternyata memang bisa dicapai. Jadi berfokuslah hanya pada kelebihan anak kita ya. Ya, seperti itu. Jadi persis seperti kita melihat mawar ya. Mawar. Kalau kita berfokus pada durinya, maka kita akan tidak suka dengan mawar. Betul. Kita nggak akan berani menyentuh mawar itu ya, karena akan tertusuk duri. Tapi pada saat kita berfokus pada bunganya, keindahan bunganya, maka mawar itu akan menjadi sangat indah sekali. Nah, Ayah, pastinya ini kan cara kita juga untuk bisa mencari makna-makna tersembunyi. Nah, ini bukan hal yang mudah loh ya. Melihat atau mencari makna-makna tersembunyi di balik ini. Betul sekali. Kemudian berikutnya masih cara pandang juga. Jadi bagaimana kita melihat bagaimana melihat perilaku anak kita itu melalui mencari hikmahnya. Jadi setiap perilaku itu biasanya seperti koin bermata dua. Ya, kita boleh memilih melihat uang atau melihat gambar. Nah, cobalah kita melihat hikmah dari setiap perilaku anak kita. Misalnya begini ya. Kalau kita ternyata punya anak yang sulit diatur. Nah, sebenarnya ini intinya adalah anak ini punya pendirian dan kemauan yang sangat jelas sekali. Nah, makanya dia tidak mudah kita atur. Nah, ini kan hal yang sangat positif ini. Dalam dunia bisnis, dalam dunia kepemimpinan diperlukan anak-anak semacam ini. Kemudian misalnya, kalau kita memiliki anak yang sangat cengeng sekali, apa hikmahnya? Dia perasaannya peka dan biasanya anak-anak ini penuh empati. Kalau orang tuanya sakit, itu pasti dia yang paling perhatian. Pasti Mama punya sakit, jiwa sosial yang cukup besar ya. Mama sakit apa sakit ya? Mama mau ditemani, nggak mau makan apa? Ini cuma anak-anak yang cengeng tadi itulah yang akan penuh perhatian. Kalau anak-anak yang keras tadi biasanya sakit ya Maya. Ya udah,
Kalau kita punya anak yang cerewet misalnya, kita akan berfokus atau makna tersembunyi apa sih? Anakku ternyata kemampuan bicaranya luar biasa loh. Bayangin ya, orang-orang harus bicara pakai mikir dulu, dia nggak pakai mikir udah keluar dan bagus lagi bahasanya. Iya, kalimatnya terus. Wah, ini kalau jadi presenter luar biasa nih anak saya. Kemudian apalagi kalau anak kita banyak tanya terus, "Ma, ini apa sih, Ma? Kenapa ini begini? Kenapa itu begitu? Kenapa nggak begini aja, Ma? Apa hikmahnya?" Logika anak saya bagus. Cara berpikirnya. Cara berpikirnya bagus. Kalau dia nggak punya logika, nggak mungkin dia bertanya ini, bertanya itu, kenapa ini terjadi begini, kenapa nggak begitu saja. Jadi sebenarnya luar biasa. Bagaimana cara kita melihat anak kita menentukan masa depan mereka. Mana-mana tersembunyi yang luar biasa ya. Ya. Banyak tadi yang harus kita lakukan ya untuk bisa memahami dan mempelajari anak-anak kita ini. Dan pastinya apakah Ayah, sebelum kita ke poin berikutnya, ini ada yang sedikit membuat saya penasaran. Tipe-tipe orang tua juga menentukan Ayah bagaimana orang tua memperlakukan atau juga menentukan pola asuhnya ini, pola didiknya pada anak. Iya. Jadi sekarang mari kita renungi bersama sebenarnya kejadian demi kejadian yang terjadi pada anak kita itu sebabnya dari mana, yakni dengan merenungi tipe-tipe kita sebagai orang tua ya. Jadi kita ternyata sebagai orang tua juga punya tipe-tipe. Jadi ada tipe dasar juga ya. Tipe dasar misalnya kalau kita banyak bicara, kecenderungannya dalam mendidik kita akan banyak nasihat, kemudian akan cenderung banyak mengkritik dan sebagainya. Mari kita renungkan bersama. Kalau ternyata anak kita kurang menyukai itu tipenya, mari kita coba sesuaikan. Jangan terlalu melakukan hal itu. Seperti itu. Kemudian hal lain juga, kalau misalnya kita terlalu terkeras, misalnya disiplin, ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Jadi biasanya otoriter gitu ya otoriter, biasanya anak kita juga nanti akan merasa kurang nyaman bersama orang tuanya karena terlalu banyak aturan. Mari kita coba kaji kembali aturan-aturan mana yang harus, yang pokok dan yang sangat vital. Betul. Sometimes kan Ayah, orang tua juga ingin mengungkapkan rasa kasih sayangnya agak-agak sedikit berlebihan. Nah, ini juga mungkin kurang tepat ya? Iya, betul. Jadi kenapa Pak membaca tanda-tanda ini menjadi penting? Karena setiap anak itu dilahirkan berbeda. Jadi kalau kita punya anak lebih dari satu, itu treatment terhadap masing-masing anak juga berbeda sesuai dengan tanda-tanda yang ditunjukkannya. Begitu kita berhasil membaca tandanya secara detail, baru kita akan berperilaku sesuai dengan yang seperti ini. Kalau misalnya cerewet, dia ingin ditanggapi segera, dia ingin didengarkan, dia tidak ingin saya menyanggah. Kemudian kalau yang misalnya keras kepala dan sebagainya, dia ingin saya sedikit bicara. Kemudian dia ingin keputusan-keputusan itu di tangannya dia. Jadi saya akan memberikan penawaran-penawaran. Kamu mau ini apa mau ini atau mau ini? Yang sebenarnya penawaran itu udah ada di batas-batas yang atau koridor yang kita buat seperti itu. Oke, Ayah, ini semakin menarik dan semakin pastinya membutuhkan satu kesempatan dan juga bagaimana cara orang tua memberikan keluasan hatinya ya. Iya, betul sekali. Untuk memahami dan mempelajari anak-anaknya. Ya, kunci dari segalanya ini adalah kesadaran. Kesadaran juga penerimaan yang dalam. Perlu perenungan sendiri ya. Penerimaan yang dalam dari orang tua, juga guru-guru, bahwa mari kita jawab bersama, apakah kalau seorang anak itu gagal, sesungguhnya apakah karena dia gagal dididik atau kita yang gagal mendidik ya? Apakah anak kita tidak bisa dididik atau kita yang justru tidak bisa mendidik? Ya, barusan kita membahas tentang yang mengarahkan kepada bahwa justru sumbernya itu dari kita yang tidak mampu membaca tanda-tanda itu. Setelah tadi kita coba belajar dan memahami lalu juga mengerti tanda-tanda kebesaran yang diberikan Tuhan di dalam diri anak kita. Betul. Ternyata masih belum juga bersinergi dengan baik, masih juga belum bisa berkolaborasi dengan baik. Apalagi nih yang harus kita cari tahu ya, atau kita evaluasi sumber ketidakselarasan ini di mana? Iya, begini Mbak Nancy ya, kalau terjadi ketidakselarasan dalam kita mendidik anak kita, ya menurut pengalaman kami ya dalam membantu orang tua yang mengalami masalah dengan anaknya, itu disebabkan karena dua hal pokok Mbak Nancy. Yang pertama adalah karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua yang dianggapnya sudah benar, yang dianggapnya baik, tapi sesungguhnya ini justru memberikan efek yang terbalik pada anaknya, sehingga anaknya semakin sulit diatur dan suka melawan. Kebiasaan-kebiasaan pokok ini dulu belum terdeteksi Mbak. Nah, selama 4 tahun saya melakukan semacam penelitian sambil membantu orang tua, itu mulai terdeteksi paling tidak bisa lebih ya, paling tidak ada 37 kebiasaan orang tua yang dianggapnya sudah benar tapi ternyata memberikan efek negatif pada anak.
Dan untuk membantu para orang tua, kami waktu itu berkesempatan untuk menuliskannya bagi semua para orang tua dalam bentuk buku, yakni buku 37 kebiasaan orang tua yang menyebabkan perilaku anaknya suka melawan. Dan kalau misalnya buku ini kita baca, kemudian kita implementasikan satu demi satu dari yang paling gampang dulu, jangan yang paling susah, maka perilaku si anak akan ikut berubah. Seperti itu. Jadi yakinlah bahwa sebab pertama perilaku anak itu suka melawan adalah disebabkan karena perilaku dan kebiasaan buruk kita, para orang tuanya. Begitu kita rubah, ya? Betul. Begitu itu kita rubah, yakinlah bahwa sudah banyak sekali orang yang membuktikan bahwa anak kita berubah mengikuti perubahan perilaku yang kita lakukan. Hal berikutnya setelah tadi kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hal kita mendidik, komunikasi juga sepertinya punya peranan penting nih Ayah. Itu dia Mbak Nancy. Number one is communication, ya, komunikasi. Komunikasi dan komunikasi. Ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu itu memberikan dampak yang luar biasa ketimbang isi dari komunikasi itu sendiri. Seringkali begitu ya. Yeah. Jadi kita perlu mempelajari bagaimana cara mengkomunikasikan keinginan kita kepada anak kita supaya dia bisa menerimanya secara asik, secara menyenangkan. Kenapa? Karena seseorang anak itu baru bisa mau mendengarkan manakala komunikasi itu disampaikan secara menyenangkan. Betul. Terjadi komunikasi dua arah ya. Persis sekali, Mbak. Persis sekali. Contohnya begini ya. Seperti apa contohnya atau bentuk komunikasi itu? Baik. Kita simpan dulu ya. Kita akan lewatkan lagi. Boleh. Ada komunikasi yang penting juga yang kita akan bagikan ke Smart Listener. Informasi. Beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home. Sesaat lagi akan segera kembali. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Ya, Smart Listener dan keluarga Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesian Strong from Home. Dan ini salah satu bentuk komunikasi yang luar biasa yang kita bisa hadirkan untuk Anda pastinya bersama keluarga setiap akhir pekan, setiap Sabtu ya. Dan pastinya bentuk komunikasi menjadi satu landasan yang cukup penting ya di dalam hal bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan anak-anak kita antara anggota keluarga. Nah, seperti apa bentuk komunikasi Ayah yang bisa datang dari hati dan bukan menyakiti hati ini? Ya, contohnya begini ya Mbak ya. Satu ketika ada orang tua ya yang datang ke saya, dia bercerita bahwa dia punya seorang anak ya, anak gadis gitu, dia kuliah. Nah, kalau pulang kuliah itu selalu malam. Ya, malam ya, paling sore itu jam 8. Jam 8 kemudian dia bilang, ini kok susah sekali ya kebiasaan pulang malamnya itu saya hentikan gitu. Padahal saya khawatir kan anak saya perempuan nanti takut ada apa-apa, ada ini ada itu. Saya pengen dia tuh pulang sore gitu. Oke. Ibu sudah mengkomunikasikan apa yang ibu inginkan? Sudah gitu. Kemudian sering, bukan sering lagi gitu. Terus berubah dia, sama sekali nggak berubah, maka malah sekarang kayaknya pulangnya lebih malam lagi. Menarik sekali nih gitu. Saya bilang. Terus persisnya seperti apa sih ibu mengkomunikasikan? Caranya seperti apa? Kalau dia pulang gitu, ya saya bilang aja tumben pulang sore gitu. Ya maksud saya biar dia sadar gitu kalau pulang malam gitu. Apa namanya? Ibu bilang itu lagi ya. Iya tumben kok pulangnya. Tumben nih sore-sore udah pulang. Satu. Kemudian apa lagi Bu biasanya ibu kalimat-kalimat yang keluar? Ya saya bilang apa namanya? Nggak apa-apa pulang malam aja terus gitu. Ada yang jaga pintu kok gitu, ada satpam kok gitu, nggak apa-apa mama jadi satpam gitu. Oke, terus apalagi banyak nih ceritain. Nah sekarang kalau dibalik nih posisinya, saya bilang kalau ibu jadi anak, ibu pulang-pulang capek-capek sebenarnya haus pengen minum dan sebagainya, ibu digituin kira-kira gimana Bu? Mulai dia pikir kemudian ya saya balikan semuanya posisinya, mulai kira-kira seperti apa sih yang ibu inginkan, kalimat-kalimat yang keluar gitu. Iya sebenarnya kalimat iya ya dia bilang gitu, iya. Nah coba deh sekarang kita pikirkan bagaimana cara komunikasi yang ibu inginkan. Sekarang ibu ingin apa? Saya katakan saya ingin dia pulangnya lebih sore gitu. Nah, ibu apakah menyampaikan keinginan itu? Coba dari kalimat ibu. Enggak ya katanya gitu ya. Iya. Kemudian cara ibu menyampaikan, apakah direct, apakah lembut atau sindiran?
Iya ya, sindiran dia bilang gitu. Sekarang coba saya tanya, ibu tolong cari siapa orang di dunia ini yang mau disindir. Ibu mau nggak disindir? Oke, dia mulai sadar seperti itu. Nah, Bu, coba kita tes ya, nih sebuah kalimat baru yang kita rancang bareng-bareng. Nah, nanti kalau anak ibu pulang bilang begini, sayang, mama sakit. Nah, sampai dia nanti muncul empatinya, baru ibu cerita. Kalau dia tanya sakit apa, Ma? Nggak tahu nih, mama kayaknya jantung kali gitu. Nggak mungkin nggak umur lama, mama nggak lama lagi gitu. Sampai gitu ya prakteknya. Iya. Terus kenapa mah kok sampai jatuh, nggak tahu, mungkin banyak pikiran gitu. Saya bawa ke sana banyak pikir. Kenapa mah mikirin apa sih mah? Mikirin kamu sayang. Mama tuh takut kamu begini. Kamu terus diajakin ke sana. Bisa nggak kamu bantu mama supaya mama umurnya panjang? Jadi bahasanya bantu mama supaya umurnya panjang dan tidak jantungan. Jadi ya gimana Mak ya, kalau bisa kamu pulangnya jangan malam-malam gitu. Terus dengan menggunakan komunikasi itu, dengan tidak menyindir dan sebagainya, apa Pak efeknya? Si anak itu mulai mengubah kebiasaannya. Dia kalau diberikan tantangan, mau nggak kamu nolong mama supaya mama nggak cepat mati atau nggak kena jantung dan sebagainya, siapa sih anak yang nggak mau melakukan itu? Nah ini adalah teknik-teknik komunikasi yang kami ajarkan ya, kami sharingkan itu di workshop, dan alhamdulillah itu juga sudah kami tuliskan di dalam sebuah buku. Sudah dalam bentuk buku juga. Iya. Jadi karena desakan dari peserta workshop supaya ini dibukukan, kenapa? Karena workshopnya tidak menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Pada akhirnya kami membukukan ini dalam bentuk bagaimana kita cara mendidik anak zaman sekarang, yang topik utamanya adalah bagaimana mengkomunikasikan apa yang kita inginkan supaya itu masuk ke hati anak. Pada saat komunikasi itu masuk ke hatinya, maka dia mau merubah perilakunya. Tapi kalau dia komunikasi itu hanya sampai di telinga saja dan mental lagi, keluar lagi, maka tidak akan perubahan apapun yang dilakukan oleh anak kita. Betul. Ini adalah contoh konkret dari kejadian-kejadian yang kami tangani. Jadi, seperti itu. Membangun komunikasi itu harus sampai ke hati ya. Betul sekali. Itu yang akan nanti akan juga menjadi menyentuh hati mereka. Menyentuh hati mereka. Siapa yang tidak sadar ya? Iya, siapa yang tidak tersentuh manakala seorang tua bicara pada anaknya, pada kita, bayangkan ya, dia bilang, mau nggak sayang kamu membuat umur mama lebih panjang, atau mungkin mama nggak cepat mati atau nggak kena jantung. Siapa yang bisa menolak itu, Mbak? Apalagi kita sampaikan dalam bentuk realita kan gitu. Betul. Berubah Mbak anaknya, berubah total tanpa perasaan tersinggung, tanpa perasaan terpaksa, dan dia merasa bahagia telah bisa membantu mamanya. Betul. Nah, mungkin ini kita kembali lagi ke ada kaitannya tiga hal dasar dalam membangun sebuah komunikasi dengan anak ya. Karena kan seseorang tuh memang ingin senang sekali kalau disentuh dari sisinya dia ya. Iya, betul Dia sekali. Penting ya, kita pentingkan gitu ya. Iya. Jadi manakala sebuah komunikasi itu dibangun dengan sangat jelas sekali apa yang kita inginkan, kemudian caranya itu menyenangkan dengan tanpa menyindir dan sebagainya, dan itu bisa masuk ke hatinya, yang menyentuh emosional anak kita, maka tidak ada satupun hal yang menjadi alasan dia untuk tidak melakukan apa yang kita inginkan. Betul. Jadi komunikasi kita bangun dari sisi si anak ya. Perhatian utama kita justru kepada diri anak itu. Anak itu. Bukan dari sisi kita orang tuanya ya. Iya, coba deh kita ingat-ingat ya. Nanti Bapak Ibu sekalian nih yang mendengarkan acara ini, coba kita tulis kembali di situ ya, urutannya begini. Pertama, apa yang kita inginkan, kedua, apa yang anak kita tidak mau melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian di situ ditulis, diingat-ingat kembali bagaimana cara kita mengkomunikasikan. Apakah di situ ada unsur sindiran, unsur marah dan sebagainya yang intinya adalah tidak menyenangkan hatinya. Nah, baru kita mulai sadar bahwa karena inilah ternyata pesan-pesan moral saya tidak sampai ke hati, dan kalau sudah tidak sampai ke hati, siapapun tidak akan bisa kita rubah. Seperti Jadi itu, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan juga mungkin kita bisa duduk bersama ya, bisa saling bicara dari hati ke hati. Iya, kan beda ya. Coba kita rasakan perbedaannya ya. Pada saat si ibu itu bilang, kok tumben pulang cepet, tumben gini hari udah pulang, langsung kayaknya menohok menyakiti hati. Iya, tidak ada sesuatu yang sampai ke hati, bahkan hatinya itu, dan apa efeknya, si anak lebih malam lagi pulang gitu. Nah, tapi manakala si orang tuanya sudah bicara tentang
Mama lagi sakit nak, mungkin sakit jantung. Kamu mau nggak bantu mama untuk sembuh? Lain Mbak, Beda, betul. jauh sekali. Dan efeknya itu langsung dirasakan. Tidak ada anak yang berusaha untuk mengecewakan orang tuanya, tapi komunikasi kita lah yang mengecewakan dia, sehingga akhirnya dia berperilaku yang mengecewakan kita. Jadi akhirnya komunikasi itu tidak berjalan dengan baik ya. Betul, ya? betul sekali Mbak Nancy. Jadi efektivitas dan efisiensi dari komunikasi itu tidak iya, terwujud. Persis Mbak Nancy. Oke, baik. Nah, supaya komunikasi ini berjalan terus ya, Yeah. pasti kita akan masih lanjutkan lagi. Dan jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin mendapatkan informasi tentang buku Ayah, ini Ayah sudah menerbitkan 2 buku. 2 buku ya. Yang pertama ada 37 kebiasaan orang tua yang menghasilkan perilaku buruk anak. Ini juga sudah terbit, terbitkan oleh Grasindo. Dan ini buku yang kedua ya. Iya, jadi untuk buku yang pertama ya ada beberapa komentar yang mengatakan, oh ternyata sulit loh mengimplementasikannya. Dan buku ini ternyata mungkin gampang bicaranya. Begini ya, saya katakan masalahnya bukan kalau kita bisa maka saya mau melakukannya, tapi masalahnya adalah kalau kita mau pasti bisa. Kita bisa ya. Apa yang kami tuliskan di buku ini sudah pernah kita praktekkan dan sekarang ini menjadi standar terapi kita di TK yang kita sebut sebagai terapi kasih sayang. Jadi setiap ada anak yang bermasalah itu diterapi dengan cara menggunakan buku ini. Caranya adalah dengan bekerja sama antara guru dan orang tua, di mana guru akan mengajak orang tua untuk merubah kebiasaannya satu demi satu dari 37 itu, dan begitu itu berubah anaknya akan ikut berubah. Betapapun tadinya sulit sekali dan betapapun rusaknya anak itu. Kami kebetulan punya TK ya. Dan di kebiasaan yang di buku yang kedua itu kami genapi ya, setelah orang tua mengubah kebiasaan, mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang menyenangkan hati dan menyentuh hati anak kita sehingga dia mau mengikuti apa yang kita inginkan. Dan buku ini sangat efektif sekali apabila Bapak Ibu sekalian punya anak mulai SD, SMP sampai SMA. Dan buku pertama itu ditujukan untuk yang pertama untuk TK sampai SD sampai SMP. Nah, yang ini adalah lanjutannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya dua-duanya dan ini benar-benar dipraktekkan dengan sabar ya, tentunya nggak ada yang instan ya, nggak semudah membalikan tangan. Semua ada prosesnya ya, ada waktunya. Persis. Maka insya Allah dalam 3 bulan Mbak. Paling lama itu dalam 3 bulan perubahan akan terjadi. Dan bahkan banyak yang bercerita dalam 1 minggu atau 2 minggu itu sudah kelihatan hasilnya. Wow, luar biasa sekali. Pastinya selain juga informasi tentang buku Ayah, nah apa saja kegiatan yang Ayah lakukan dan juga bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi tentang konsultasi, seminar atau juga workshop, kita akan coba berikan informasinya selepas beberapa pesan berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Ayah Edi di Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Smart Listener dan keluarga Indonesia, tentunya untuk mencetak generasi elang atau mencetak generasi yang cemerlang, perlu kita sebagai orang tua atau juga guru membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam diri anak. Nah, tentu saja ini dengan bagaimana kita bisa memahami tanda-tanda perilaku dasar mereka dan juga tanda-tanda potensi otak kiri dan kanan, atau juga bagaimana kita mengenali mereka di fase-fase perkembangan mental mereka, serta tanda-tanda mendidik yang sesuai fitrah atau keinginan Tuhan. Kita masih berbagi bersama Ayah Edi, praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning. Dan ini juga kita sudah membaca tanda-tanda Ayah. Smart Listener juga ingin mengetahui ya apa saja program Ayah dan juga apa saja kegiatan Ayah di waktu-waktu yang akan datang. Dan pastinya kita juga mengundang nih Ayah ya. Jika ada pihak-pihak yang ingin mendukung siaran Indonesian Strong from Home ini, nah ingin bekerja sama, ini caranya mudah sekali Ayah pastinya ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian, institusi, kemudian perusahaan dan sebagainya yang kira-kira tersentuh oleh program ini dan berinisiatif untuk mendukung acara ini, maka berbagai dukungan itu bisa nanti langsung
langsung disampaikan melalui Radio Smart FM. Jadi yang ingin mendukung siaran di radio ini, ya, program Indonesian Strong from Home, bisa langsung menghubungi Smart FM, ya, Pak. Betul, di nomor telepon 021 398 33777 dengan marketing communication kami, Ibu Inaya. Ibu Inaya, ya. Ya, karena banyak beberapa di antaranya menanyakan tentang hal ini. Bagaimana kalau kita mau misalnya dukung ini, support ini, atau kerjasama, silakan, sekarang sudah dibuka pintunya lebar-lebar. Betul, jadi sekali lagi silakan menghubungi Smart FM di line telepon 021 398 33777 dengan marketing communication Smart FM dengan Ibu Inaya. Nah, Ayah, tadi kita sudah memberikan satu informasi. Nah, ada informasi lain juga nih yang kita butuhkan, Ayah. Informasi tentang konsultasi dan seminar. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian ingin informasi yang lengkap itu, silakan mengakses web kami. Boleh dicatat, webnya itu di www.ayahkita.blogspot.com. Ya, kami ulangi lagi, www.ayahkita.blogspot.com, atau di nomor telepon 0816 182 2323. Jadi nomor yang bisa dihubungi untuk konsultasi dan seminar atau juga workshop, ya, Ayah, di 0816 182 2323. Iya. Baik, Mbak Nancy. Jadi di website ini nanti informasi segalanya lengkap, ya, buku, kemudian acara-acara kita dan sebagainya. Seminar-seminar juga ada di sana. Betul, dan Ayah juga menjawab di artikel di majalah Mother and Baby, ya. Majalah Mother and Baby. Ayah, yang menarik sebelum kita mengakhiri perbincangan dan perjumpaan kita bersama keluarga Indonesia dan juga bersama Smart Listener dimanapun berada, kita akan berikan poin-poin pentingnya, ya, poin view-nya atau kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Iya, kesimpulannya adalah bahwa sebenarnya apa yang terjadi atau apa yang ditunjukkan oleh perilaku anak kita sehari-hari sejak mereka dilahirkan sampai mereka besar itu adalah sebuah tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam diri anak kita. Dan kalau seandainya kita bisa membaca tanda-tanda itu dengan baik, kemudian kita meresponnya melalui pola asuh atau pola didik yang sesuai dengan tanda-tanda tersebut, maka bisa dijaminkan bahwa anak-anak kita itu akan sukses menapaki hidupnya, akan bahagia, juga akan semakin cinta pada orang tuanya. Dan ini sebenarnya sangat bisa kita pelajari, dan kami di Smart FM selalu mengajak para orang tua untuk bisa menyimak dan mempelajari tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam diri anak kita. Jadi tanda-tanda itu mungkin boleh kita sampaikan lagi, ya, sekilas. Baik, tanda-tanda pertama bisa kita lihat melalui perilaku mereka sehari-hari. Jadi kalau misalnya perilakunya mereka, ya, ada yang kita sebut sebagai cerewet dan sebagainya, kemudian mudah pelupa, kemudian suka membujuk kita, merayu dan sebagainya, sering menawar-nawar kalau diminta. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa dia calon negotiator atau dia orang-orang yang pandai berbicara di depan umum seperti presenter, advokat dan sebagainya. Betul. Kemudian kalau misalnya tanda-tanda itu ternyata ada anak kita yang terlambat bicara, kemudian ada yang anak kita misalnya tidak bisa diam dan sebagainya, dia lebih suka menggambar daripada menulis, sulit diajari membaca, kemungkinan besar ini adalah tanda-tanda anak yang dominan otak kanan. Dan kalau dia ternyata dominan otak kanan, sebenarnya bukan anak yang penuh keterbatasan, tapi adalah anak-anak yang punya potensi untuk menjadi seorang jenius. Jadi ada dua tanda dan juga masih ada lagi nih, dua lagi. Iya, masih ada dua lagi. Kemudian tanda berikutnya adalah tanda-tanda perkembangan mental. Jadi kalau kita bisa menguasai tanda-tanda ini, maka kita bisa mendidiknya sesuai dengan perubahan perkembangan mental yang terjadi. Perkembangannya, ya. Ya, jadi kalau seandainya anak kita itu mau menang sendiri, kemudian tidak mau berbagi, suka merebut dan sebagainya, berarti dia ada di fase egosentris. Dan tugas kita untuk mencairkan ini bagaimana caranya? Nah, itu ada di buku 37 kebiasaan lengkapnya. Kemudian nanti apabila anak kita mulai menyisir rambutnya gitu, ya, kalau yang biasa ke kanan ke kiri, ini ke atas dia nyisirnya. Nah, itu artinya dia sudah berada di fase geng age tengah. Apa sih geng age tengah? Yakni fase di mana dia ingin kelihatan menonjol di antara teman-temannya. Dan kalau kita bisa membantu dia menemukan keunggulannya, maka dia akan menjadi menonjol di bidang yang sangat positif. Tapi kalau tidak, dia akan mencoba-coba seperti merokok, kemudian obat-obatan terlarang, seks bebas dan sebagainya. Dan tanda terakhir adalah tanda cocok tidaknya kita dalam mendidik mereka. Nah, kalau misalnya anak kita suka, misalnya, ya, sudah mulai tertutup, nggak mau cerita
cerita sama kita, kemudian kalau diajak bicara menghindar. Ada terjadi perubahan dari terjadi perubahan kebiasaan sebelumnya. Kemudian kalau misalnya dia sudah mulai melawan dan menentang, nah itu sebuah tanda bagi kita, warning bagi kita dari Tuhan bahwa cara mendidik kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Belum tepat ya. Belum tepat, dan itu semua ternyata kita bisa pelajari dan sekarang ada bukunya. Jadi kenapa tidak kita miliki dan kenapa kita tidak pelajari segala sebelum kita menyesal di kemudian hari, Mbak. Baik. Iya. Dan untuk Anda juga ada satu informasi yang menarik nih Ayah. Baik. Selain juga Anda bisa Silakan, menyimak Mbak acara Nancy. ini setiap Sabtu, pastinya kita akan kembali menayangkan untuk Anda, akan siaran ulangnya. Oh akan iya, kita siaran hadirkan ulangnya, kembali betul. Untuk Anda yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Iya. Itu setiap hari Minggu Ya. jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Ya, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa mendengarkan Betul. siaran ini. Tidak ada alasan lagi, wah kita ketinggalan. Bisa Karena diulang kita berikan lagi. kesempatan berikutnya Iya, untuk bisa iya. menyimak program Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Nah Ayah, di ujung Penghujung perbincangan acara kita, ya. betul, kita pasti ingin membutuhkan tips of the day. Selain Iya. tadi juga sudah diberikan kesimpulan tentang topik kita kali ini. Saya ingin mengajak, mari kita ajak sebanyak-banyaknya teman, keluarga, sahabat untuk mendengarkan Smart FM, khususnya program Indonesian Strong from Home, supaya kita bisa membangun Indonesia yang kuat melalui anak-anak kita tercinta. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi Ayah, kalau bukan sekarang kapan lagi? Oh, ke depan kita masih akan hadir lagi. Jadi jangan khawatir kalau Anda belum sempat mengikutinya, masih ada siaran ulangnya untuk Anda yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya Minggu jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Iya, jangan lupa. Betul. Saatnya sekarang kita pamit dulu nih Ayah. Iya, boleh. Tugas kita kali ini sudah nggak kerasa ya, udah usai. 2 jam ya. Betul, sudah 2 jam. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di seluruh jaringan Smart FM Network, mulai dari Palembang, Medan, Jakarta, Surabaya, Semarang, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Dan juga Anda yang mendengarkan melalui radio sindikasi dan juga channel 208 Indovision. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Nancy Moko Ginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesian strong from home.